Ini enak banget nih. Wow, jadi lapar deh. Halo, ketemu lagi sama aku Ninis di channelku Noi Kitchen. Tadi aku nih habis nonton film Korea. Nah, tayangan tuh tentang makan-makan gitu loh. Kan jadi lapar nih karena udah siang. Nah, tapi kayaknya di rumah itu cuman punya Indomie. Gimana kalau hari ini kita masak skutel tapi dari Indomie rasa kari ayam. Nah, by the way, resep ini udah sering aku buat pas masih kecil. Rasanya enak, murah banget dan gampang. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk kita siapin dulu bahannya. Nah, ini dia resepnya untuk ngebuat skutel dari Indomie rasa kari. Bahan-bahannya adalah, nah, yang pertama ini ada Indomie ya. Indomie yang aku pakai itu pasti rasa kari ayam. Aku pakai Indominya 2 bungkus aja. Terus bahan yang kedua itu ada telur. Nah, ini telur ayam ya. Telur ayamnya juga aku pakainya 2. Nah, kenapa 2? Karena menyesuaikan jumlah Indominya. Jadi kalau misalnya nanti kalian di rumah mau pakai Indomie 3 atau 4, itu telurnya juga banyaknya disesuaikan ya. Nah, terus selanjutnya itu ada susu. Susunya biar gampang, yang ada di rumah deh susu bubuk putih gitu ya. Nah, mau pakai yang sasetan kayak gini juga nggak apa-apa, nanti diseduh gitu. Nah, kebetulan ini udah diseduh, jadinya kayak gini ya. Aku pakainya setengah gelas aja. Nah, selanjutnya aku juga pakai sayuran. Sayurannya itu pakai wortel sama pakai seledri. Nah, wortelnya ini aku potong-potong hampir kecil ya, agak lembut gitu. Nah, seledrinya itu aku pakai kurang lebih tadi 3 lembar sampai 4 lembar. Terus aku potong dicincang halus ya. Ini ada kornet. Kalau misalnya kalian mau pakai daging cincang itu juga boleh, sesuai selera. Terus yang terakhir itu pakai keju. Nah, ini ada keju cheddar sama mozzarella. Sebenarnya mozzarellanya ini opsional ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai mozzarella, mau enggak juga nggak apa-apa. Nanti ini akan aku campur di dalamnya. Tapi kalau misalnya keju cheddar ya, nanti akan aku parut ditaruh di atasnya. Oke, bahannya itu semuanya. Ayo sekarang kita masak. Oke, sekarang kita mau masak ya. Jadi cara masaknya yang pertama itu kita rebus air dulu ya. Terus udah gitu Indominya kita rebus juga ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 3 menit ya. Ya sama kayak kita mau bikin Indomie, kenyalnya segimana, nah itulah. Jadi kalau misalnya kalian sukanya lebih lembut lagi, berarti harus matang banget. Tapi mau agak keras tuh Indominya, ya berarti bentar aja. Sementara kita rebus, kita siapin bahan-bahan yang lain ya. Nah, ini bumbu yang ada di dalam Indominya jangan kalian buang. Ini adalah kunci dalam membuat Indomie skutel kita. Ya, jadi nanti ini kita potong, terus kita masukin ke dalam mangkok. Ininya juga dipakai nih si minyak-minyaknya ini. Nah, lihat ya. Jadi ini semua aku masukin bumbu-bumbunya ke dalam piring. Begitu kita pecahin telurnya. Ya, jadi telurnya itu juga nanti dimasukin ke dalam sini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, Indominya ini udah matang nih. Nah, kalau aku sih segini aja. Nah, udah matang, kita tirisin dulu ya. Nah, ini Indominya udah aku buang airnya ya. Terus ini bumbu yang tadi kita kocok ya. Jadi bumbu yang tadi itu sama telurnya kita kocok. Terus ini susunya boleh kita masukin. Sedikit-sedikit dulu aja. Nah, diaduk lagi. Terus kornetnya masukin juga. Nah, ini kornetnya tadi kurang lebih sih sekitar aku tuh 2 sendok ya, 2,5 sendok makan. Sesuai sih, kalau kamu suka kornet yang lebih banyak ya tambah aja. Nah, ini kita aduk lagi sampai halus. Sampai ini nyampur. Jadi kalau misalnya udah, kita masukin ini ya,
Nah, ini aku masukin setengah dulu aja. Takutnya nanti kebanyakan. Nah, segini cukup. Terus kita aduk lagi. Nah, ini kan si kornetnya itu kan kadang-kadang ada yang gerendel-gerendel ya. Itu harus kamu halusin. Jadi kalau misalnya nanti nggak halus, pas udah jadinya dia gede-gede gitu. Nah, tuh kalau semuanya halus. Kalau misalnya kalian ya mau kasih keju parut di dalam sini dicampurin gitu juga nggak apa-apa sih, kayaknya rasanya lebih gurih. Cuman harus dikira-kira karena biasanya tuh keju cheddar kan udah asin rasanya. Nah terus ini sama sekali nggak aku tambahin gula, nggak aku tambahin garam, jadi bener-bener pakai bumbunya dari Indomie-nya ini gitu. Nah ini udah ya, Indomie-nya kita masukin. Nah ini kita aduk lagi. Nah, aku rasa sih ini kalau misalnya ya di mangkok kayak gini, si airnya udah full, maksudnya udah sama nih, udah serata sama mie-nya, berarti tandanya susunya udah cukup. Tapi kalau misalnya mau ditambahin, nggak apa-apa, cuma nanti agak lebih lembek jadinya. Kan enaknya kita cari teksturnya yang pas. Ini airnya udah cukup, ini kita aduk-aduk dulu, kita campur. Nah, terus siapin pinggan. Nah, pinggan ini yang udah diolesin sama margarin, supaya nanti nggak lengket. Terus nanti keluar minyak-minyaknya gitu kayak untuk lebih memanggang si skutelnya ini. Sementara itu panasin dulu ovennya. Jangan lupa ya ovennya kalian panasin dulu. Nah sekarang kita masukin ke sini ya. Baunya udah enak banget. Bener-bener kangen banget. Ini dulu pas zaman aku SMP tuh ya sering banget buat ini. Jadi pertama kali itu ibu sih dulu yang buat. Terus aku sama adikku juga. Jadi kita sering buat. Oh, ini jangan lupa ditekan-tekan gini ya. Nah, diratain. Udah. Terus ini kan ada keju mozzarella. Nah, aku sih mau pakai. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak apa-apa, karena dulu aku nggak pakai ya. Dulu suka banget kan nyari keju mozzarella ya. Sebenarnya kalau kalian campur tadi juga nggak apa-apa sih, nanti jadi kayak meleleh gitu. Ini aku mau taruh di atasnya aja deh ya. Atau di lembar-lembarin gini nggak apa-apa, jadi nanti dia melted gitu. Nah kayaknya segini aja udah cukup sih. Nah, udah gitu kita parut deh kejunya. Nah ini kita parut di atasnya. Kalau aku sih sukanya ya si kejunya itu agak lebih banyak dan sampai nutupin permukaannya itu semuanya. Jadi nanti keringnya. Nah ini aku mau tekan-tekan kayak gini supaya nanti agak masuk gitu sih. Jadi ini pas banget ya sama pinggan aku. Nah pinggan aku ini muat air itu seukuran kemarin kurang lebih 300 ml ya. Nah ini udah ya. Nah ini aku parut lagi nih. Nah ini aku parut lagi sampai cover semuanya. Banyak banget. Ini kita ratain ya sampai ke pinggir-pinggirnya juga biar crispy. Oke, by the way, aku udah cuci tangan ya. Pasti dong kalau kita ke dapur harus cuci tangan dulu masaknya. Jadi ini aku pakai tangan aja biar cepat. Jadi tadi keju mozzarella itu aku cuma pakai 2 lembar aja sih buat di atasnya. Terus aku tenggelamin sedikit. Biar nanti dia nggak melelehnya kecampur sama cheddarnya gitu ya. Jadi ntar keju cheddarnya dia bisa kering sendiri juga. Oke, aku rasa ini sudah. Lalu kita bawa ke dalam oven ya. Nah ini kita mau masukin. Sebelumnya sambil tadi kita ngeracik itu udah kalian mulai panasin dulu ovennya. Nah ini ovennya itu panasnya suhunya aku set di 180 derajat Celcius. Awalnya akan pakai yang bawah dulu. Jadi yang panas tuh yang bawah dulu. Nanti setengah perjalanan baru nanti atasnya aku panasin. Jadi panas atas bawah. Nah nanti ini akan di oven itu kurang lebih 30-45 menit. Ya jadi nanti sambil dicek udah matang atau belum, dicek udah matang atau belum gitu ya. Ini ya 45 menit. Nah, oke, kita tinggal dulu ya.
Nah ini udah jadi nih ya, tadi udah beating gitu, terus aku diemin dulu nih, aku pakai kipas gitu biar dia agak dingin. Terus tadi pas di oven tengah-tengah tuh menit ke 10-15 gitu tuh dia udah mulai naik, jadi kayak gembung banget. Nah itu mungkin dari mozzarellanya. Nah tapi udah aku matiin, nggak ada suhu panasnya lagi, cuman kipas doang, dia jadi kempes. Warnanya harus kayak gini ya, tuh coklat. Nah nanti pertengahan gitu kalian boleh tusuk ya, maksudnya ditusuk pakai tusuk gigi, dites. Jadi dia masih becek nggak tuh dalamnya ya, nyoy-nyoy nggak. Kalau misalnya masih basah, tambahin lagi, berarti suhunya bisa dinaikin atau ditambahin aja waktunya lagi ya. Nah ini udah nggak begitu panas. Tada! Tuh bentuknya kayak gini, cantik banget dan harumnya luar biasa, enak banget. Enak banget, enak banget. Yuk kita plating dulu. Nah, skutel Indomie rasa karinya udah jadi. Ini dia. Apa sih aku suka banget sama ini, nggak tahu ya, itu dari zaman SMP udah dibuatin sama ibuku kayak gini. Jadi aku tuh kayaknya kangen banget ya. Terus akhirnya aku buat deh ini. Ini sumpah enak banget. Dari tadi dimasukin ke dalam oven 20 menit pertama. Baunya tuh udah kemana-mana. Jadi kayaknya seisi rumah ini kayaknya bau. Tetangga nyium nggak ya, nggak tahu deh. Kalau pokoknya enak banget. Baunya enak banget tuh karena rasa aroma karinya itu. Kalau misalnya mungkin pakai Indomie yang rasanya yang lain, nggak seharum ini deh. Oke, nggak usah banyak sing-song, kita potong saja, kita cobain. Oke. Wow, itu kejunya tuh bunyinya kletik karena dia kering banget. Wow, ambil aja ya. Jadinya kayak gini penampilannya, kejunya itu crispy banget ya. Ini tampilan sampingnya nih. Jadi itu tadi ukurannya si susunya itu pas banget. Ukuran permukaannya itu pas banget ya, susu sama telurnya. Jadi jangan lebih banyak ataupun kurang gitu. Jadi harus kerendam semua. Jadi teksturnya kita coba dulu ya. Nah ini pas banget nih, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk atau benyek banget. Wow, aku makan ya. Enak banget dan aku jadi kangen masa-masa dulu, zaman-zaman aku buatin. Enak banget, aku suka banget. Ini jadi dalamnya kan ada dagingnya, kornet, terus ada wortelnya ya, itu pas banget sih. Nah jadi kalau misalnya kalian nggak pakai kornet tapi pakai daging cincang, nah itu kalian tuh harus tambahin mungkin garam dikit ya, dan boleh ditambahin merica, oregano kali, enak ya. Cuman kayaknya aku pengen yang rasanya bener-bener khasnya Indomie kari ini gitu, jadi lebih enak. Enak banget untuk cemilan sambil nonton drama Korea. Pengen makan aja. Ini kan harganya murah banget, gampang banget, kalian harus coba buat ya di rumah. Ini enak. Terakhir. Nah, aku sekarang udah selesai nih masak, udah dicobain juga, rasanya enak. Silahkan kalian buat skutel dari Indomie rasa kari ayam. Masak buat anak kalian, suami, orang tua kalian sendiri. Enak juga sambil nonton Korea. Harus cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!